Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Kanesa. Saya Farah Malika sebagai host di podcast kali ini. Dan tentunya saya nggak sendirian nih, saya ditemenin sama bintang tamu yang paling fenomenal, paling asik, paling ganteng, paling berkarisma satu Semaga, yaitu Bapak Heri Sutrisno. Kan ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya mari kita kenalan dengan Pak Heri. Kenalan. Saya kira kalau yang siswa Semaga udah pada kenal semua. Saya terkenal ya Pak. Yang nggak saya ajar pun mungkin kenal. Ya, Siapa sih tapi yang nggak tahu Pak Heri gitu kan? tapi ya biasa aja lah. Saya kadang juga nggak pengen terlalu dikenal juga sih. Soalnya kalau terlalu dikenal nanti kalau di jalan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, minta tanda tangan gitu Pak. Oke, lanjut. Pak Heri kan di sini di Semaga jadi guru ya. Itu awalnya gimana Pak? Saya itu guru sejak tahun berapa ya? 2004. Jadi Nah, dan saya pindah-pindah dan pada saat itu saya ikut tes di Pekalongan. Tapi sebelumnya saya nggak ngajar di sini sih. Saya di Kendal, habis itu Kendal saya ngajar lagi di Purbalingga, habis itu saya ngajar lagi di terakhir di sini. berarti Pak Heri itu nggak asli sini, nggak asli Pekalongan. Enggak, Dari mana Pak? Kendal. Kendal? Pasti belum pernah nih. Nggak. Mana sih? Ya situ tok deket Batang. Terus masuk ke Semaga, ketemu siapa Pak? Ketemu banyak orang. Banyak. Ya ketemu kamu ini. Ketemu jodoh nggak Pak? Kalau jodoh itu kan sudah ada yang mengatur ya. Jadi ya alhamdulillah bisa bertemu dengan seseorang di sini Siapa? yang menjadi ibunya anak-anak. Iya siapa Pak? Ya, adalah pokoknya. Pasti pada tahu semua. Siapa tuh? Adalah pokoknya. Nah, Itu gimana Pak? Kok bisa? Awalnya gimana? awalnya ya biasa aja. Ya, biasa sih kayak kalian dijodoh-jodohin gitu kan, sama ini dapat salam demi ini. Nah, gitu akhirnya kan. Sama guru-guru yang lain? Jodoh-jodohin gitu? Ya, ada. Oke. Ya, dulu, sekarang kan udah enggak. Terus lama-lama baper gitu Pak? Ya kan? Enggak juga sih, biasa aja. Cinlok. Ya, karena satu sekolah sih ya bisa dibilang kayak gitu. Terus kan di Semaga ini banyak ekskul sih Pak ya. Hmm. Salah satunya Semaga TV, benar. Semaga TV itu apa Pak? Semaga TV. Dulu tuh namanya bukan Semaga TV. Apa? Semaga Kreator. Nah, itu kan dulu idenya ada alumni namanya Muhammad. Dia suka foto-foto, suka apa namanya? Kayak gini nih, lampu-lampu kayak gini, kamera. Nah, dia kenapa sih teman-temannya dia itu nggak dikasih wadah gitu loh, nggak dikasih apa namanya suatu tempat untuk berkreasi gitu. Kalau yang suka hobi foto-foto, konten kreator, dokumentasi macam-macam, nah kita kasih fasilitas seperti itu. Dan tidak semua sekolah itu ada ekskul yang di bidang kayak gini nih. Hanya berapa ya? Ya di SMA 3, SMA 2 ada nggak ya? Nggak tahu saya. Pokoknya nggak banyak lah yang punya ekskul kayak gini. Berarti Semaga TV itu awalnya cuma itu doang. Iya, awalnya ya kita bikin apa ya? Komunitas yang suka foto-foto, suka bikin konten gitu. Berarti itu waktu diajukan langsung di Oh enggak. Butuh proses dulu. gimana? Awalnya tuh dulu pada saat ada event Semaga Cup. Tahu sih ya Semaga Cup. Tahun berapa itu Pak? Kan sekarang udah nggak ada ya? 2019 kayaknya. Semaga Cup. Itu pencetusnya ada 2 anak namanya Anjay. Nah, Oke, halo Anjay. Anjay. Nah, pasti nonton. Anjay sama Muhammad. Dia ikut panitia Semaga Cup dan dia seksi dokumentasi. Oke. Nah, si dokumentasi, foto-foto anak-anak pada basket, kemudian malam-malam. Itu kan Semaga Cup sampai malam kan? Sampai malam, main sampai malam, dan si Anjay Muhammad itu effort banget. Dia foto-foto habis foto dia apa namanya? Ngolah foto itu di lab. Dulu labnya ada 2, sekarang masih kan tinggal 1. Dulu labnya di atas. Habis foto malam transfer ke PC, diolah dan sebagainya. Ternyata fotonya bagus.
Nah, foto-fotonya bagus. Dulu wakakesiswaannya Pak Cipto. Nah, diserahin ke Pak Cipto. Pak, ini loh foto-foto saya nih, kayak gini. Wah, ya keren. Nah, terus setelah itu dicoba. Oke. Pak Cipto bilang, saya coba kamu setahun deh. Coba kamu ada progres apa itu sama si Anjay Muhammad. Nah, dalam rentang setahun itu ikut lomba. Si Anjay Muhammad ikut lomba, bla bla. Itu lomba apa sih di sini ada nggak ya? Ini kayaknya nih, Movie Festival ICT 2019. Layanan masyarakat itu. Nah, itu kan juara terbaik satu nih. Nah, Keren. itu pesertanya, talentnya dan krunya itu teman-temannya Anjay Muhammad semua. Gitu. Jadi sejak saya itu, wah ini keren nih. Ini kok bisa menang padahal lomba kayak gitu terbaik pertama, terbaik satu. Berarti itu lombanya benar-benar mereka sendiri, pure mereka. Iya. Nggak ada bantuan dari mana aja, manapun itu. Enggak ada. Dan mereka kamera alat tuh sewa. Sewa. Mereka iuran. Nah itulah karena apa ya, kerja keras mereka akhirnya oke lah kita adakan ekskul Semoga TV gitu. Dulu Semoga Kreator. Dulu masih 2 orang itu. Akhirnya kita bikin grup WhatsApp. Ya udah akhirnya di grup itu kemudian kita bikin di IG juga. Kita ikut lomba-lomba juga, ikut lomba-lomba lagi. Akhirnya open recruitment. Dari IG itu open recruitment, siapa sih yang mau jadi talent nih? Kita mau ada lomba bikin film nih. Misalnya tema filmnya tembak-tembakan nih. Siapa yang mau jadi talent? Ya, akhirnya banyak yang DM. Ya akhirnya ya seperti ini, akhirnya seiring berjalannya waktu yang ya jadinya seperti ini. Itu yang 2 orang pertama itu waktu kelas berapa, Pak? Mereka itu kelas 11. 11. Iya, keren. Kelas 11 gitu. Jadi kelas 11 itu mereka sudah mulai ini bergerak. Karena ya itu tadi, hobi itu tadi. Karena hobi, terus ada kesempatan lomba, ikut, menang, ya akhirnya ya kayak gini. Itu terus mereka ngerjainnya di mana, Pak? Dulu kan kayaknya belum ada ruangan kayak sekarang ini ya? Belum ada. Mereka ngerjain di lab. Di lab. Ya, lab atas. Lab atas. Mereka ngolah video, ngolah suara. Mereka pakai lab atas, pinjam kunci malah malam-malam. Transfer foto, video, semuanya. Terus kamera juga mungkin sewa, apa pinjam, saya nggak ngerti. Gitu, jadi ya itu tadi, karena semangatnya tinggi. Dan nggak banyak anak-anak seperti itu. Mereka gimana ya, ya kreatif, kemudian kerja keras. Akhirnya menjadi seperti itu. Dan sekarang si Muhammad itu dia masuk ke kampus JFA namanya, Jogja Film Academy. Dan memang effort dia di di film memang sangat bagus sekali dan dia expert di bidang itu. Kadang kalau adik-adik kelasnya mau ikut lomba mesti konsul ke dia gitu tentang. Jadi walaupun udah lulus juga tetap dampingin ya? Iya, tetap bantu adik-adiknya seperti itu. Oke, terus ngomong-ngomong tentang Semoga TV kan pasti ada pembinanya ya, Pak? Iyalah. Iya, itu gimana tuh, Pak? Kenapa? Siapa yang jadi pembina Semoga TV? Dulu itu bukan saya, Pak Cipto. Yang ganteng itu, Pak. Pak Cipto itu kan dulu berapa lama ya Pak Cipto itu dulu wakakesiswaan ya. Dulu belum ada pembina sih. Dulu belum ada pembina, masih Pak Cipto wakakesiswaan. Dulu pembina pas 3. Terus Pak Cipto naik jadi wakakesiswaan. Nah, dulu saya sempat jadi pembina pas 3, cuman sebentar, setahun apa 2 tahun gitu saya lupa. Terus Pak Cipto turun dari wakakesiswaan, kembali lagi ke pembina pas 3 lagi. Nah, akhirnya Pak Cipto bilang, Pak, jangan mau nggak ngelola Semoga Kreator, nanti dikembangin podcastnya. Saya tadinya nggak tahu podcast itu apa. Ya, tak bilangin iya Pak, mau. Nah, terus saya tanya sama anak-anak yang ikut itu, yang sama Anjay Muhammad itu, podcast itu apa sih, saya tanya. Itu loh Pak, kayak rekaman tapi nggak cuma suara tapi ada videonya gitu. Oh berarti gitu. Podga ini udah dari lama ya Pak? Iya. Dari kapan?
ya ya sejak dari itu, dari Anjay Muhammad itu ngadain podcast itu gitu. Terus saya browsing oh podcast itu ternyata kayak gini. Terus yang lebih asik lagi itu di apa namanya, di Google, di Google Drive itu kan ada titik 9 kan. Iya. Nah itu saya klik itu kok ada podcast itu kayak apa. Nah ternyata kayak gini juga sama gitu. Dan ternyata saya baru tahu podcast itu nggak cuman ada movie-nya juga, tapi juga ada kadang suara tok. Cuman ada suara tok bisa. Jadi kayak ngobrol biasa Yang gitu. no face no case gitu Pak. Hah? Apa? No face no case. No face no case ya seperti itu. Iya iya rahasia gitu Pak. Gak mau kelihatan wajahnya. Heeh. Pernah ikut lomba podcast tahu sih. Ya. Lomba podcast itu nggak ada gambarnya, cuma suara doang. Jadi kita bahas sesuatu yang lagi booming, cuma suara doang. Jadi kita membahas apa sih? Ya seperti itulah, gitu. Terus kalau misalkan jadi pembina Semangat TV tuh Pak Heri ngapain aja? Ngapain aja ya nemenin kalian. Nemenin. Maksudnya mengarahkan, kadang anak-anak kan terbentur ya, terbentur dengan aturan sekolah, terbentur dengan alat yang terbatas gitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi kalian gitu. Contohnya mungkin terbentur dengan ya misal kalau kita ingin ngadain event, gimana cara bikin proposalnya, terus pinjam alatnya bagaimana, nanti kalau nggak boleh bagaimana. Nah itu saya di belakang layar, misalnya mereka udah mentok ya baru saya maju gitu. Terus kalau tentang anak-anak Semaga TV, menurut Pak Heri tuh ada nggak yang kelakuannya aneh gitu? Siapa Pak? Spill boleh nggak? Kelakuan aneh apa ya? Kalau aneh sih enggak sih, cuman piyo Freak, alay. lucu. Siapa Pak? Ya ada, saya nggak mau bilang di sini. Ya, asik. Nggak nyangka aja anak itu tuh serba bisa gitu loh. Jadi dia nguli tuh Apa Pak? ngecat. Oh iya. Nguli disuruh-suruh mau bikin. Dulu kan studionya nggak kayak gini nih kita nih. Dulu masih di ruang sana, ruang 19 sana. Yang 19. deketnya toilet, deket tangga. Oh iya ya. Nah itu deket tangga. Dulu kita masih pandemi waktu itu. Kita masih pandemi, kita butuh ruangan. Pada saat pandemi itu kan anak-anak daring kan, sekolah di rumah. Nah kan kelasnya kan kosong. Nah kita pakai ruangan itu. Kenapa kita pakai ruangan itu? Karena yang satu sepi, nah, berada di paling belakang. Dua senyap, sepi dan senyap sama. Iya, oke. Terus gelap. Gelap. Kenapa kita butuh gelap? Karena kita mau main cahaya lampu Lightning seperti ini. ya? Nah, dulu kayak gitu pakai kelas, dan kelas itu kita sulap jadi studio. Saya tuh nggak nyangka kalau angkatannya Anjay Muhammad dan teman-temannya tuh bisa bikin studio seperti itu. Mereka bikin sketch dulu. Oh nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kayunya seperti ini, butuhnya seberapa sini gitu. Ternyata mereka bisa, gitu. Kreatif. Dan mereka mau kayak ngecat, memaku, palu, sampai belanja kayu itu mereka. Berarti serba bisa gitu ya, Iya. multi talent. Sampai si siapa namanya Aldi nonton ini sih. Aldi itu kan punya doplak tahu sih. Dopla ya. Nah, Aldi itu punya doplak untuk ngangkut kayu dari toko besi ke sekolah itu kan pakai doplaknya dia. Ya nyopir saya. Kan asik sih kayak gitu. Berarti nggak cuma anaknya yang multi talent. Iya. Pak Heri juga. Lah saya mau gimana ya? Pokoknya saya bantu aja. Kamu mau apa? Udah. Pak Eri bisa nyopir nggak? Bisa. Udah. Nanti bawa doplak saya Pak yang angkut kayu dari toko besi ke sini. Oke. Tak bawa doplaknya dari toko besi ke sini. Sampai di sini dipaku dia macam-macam sama anak-anak itu. Luar biasa, hebat sekali itu anak-anak itu. Enggak semua anak bisa, effortnya kayak gitu tinggi sekali. Gitu. Sampai mendekor sedemikian rupa. Ya. Ganti-ganti gitu dekornya. Iya. Terus itu kan pakai ruangan yang situ. Katanya sih ya, tuh banyak hantunya Pak. Pernah nggak waktu
take atau kumpul-kumpul gitu dihantuin, atau ada yang punya cerita pengalaman horor gitu? Jangan kan di sana Mbak, di sini juga ada. Di sini. Heeh. Berarti emang Semaga hantunya Ya, aktif ya? nggak tahu itu hantu atau enggak, pokoknya ya adalah. Jadi gini, saya masuk ke ruangan ini tuh, keluar itu kan PC-nya mati kan. PC-nya mati. Isinya. Dan kunci tak bawa saya. Oke. Nah, tak bawa saya, begitu saya masuk kok PC-nya keluar. Kok PC keluar? PC-nya nyala. Oh, yang serem PC, Pak. PC-nya nyala. Loh, ini siapa yang nyalain gitu kan. Nah, itu. Oh, Itu serem. satu. Yang kedua, pernah di ruangan pas studio lama di ruang 19 sana. Itu malam saya pas ada acara apa itu. Saya nengok ke ruangan. Pada saat itu kan dikunci kan. Saya nengok kok lampunya nyala. Lampunya nyala lah, Iseng banget ya saya bilang di grup, ini siapa tadi terakhir yang keluar kok lampunya nggak dimatiin. Bukan saya, udah dimatiin Pak. Lah ini kok masih nyala. Gitu. Padahal kuncinya dulu siapa yang megang ya, lupa saya. Gitu. Pak Andi, bukan? Pak Andi. Satpam. Oke, satpam. Tapi nggak mungkin, asumsi saya nggak mungkin satpam nyalain terus ditinggal Iya, pergi kan. Nah, pasti kan udah dimatiin gitu. Ya paling seperti itulah. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang sampai Terus kalau penampakan gitu udah nggak, Pak? Ada yang cerita gitu nggak? Kalau Pak Heri sendiri pernah? Pernah dulu itu pada saat syuting apa ya? Syuting bahasa Inggris apa ya? Saya lupa itu. Itu syutingnya maghrib. Syuting maghrib dulu bangunan belakang tuh belum seperti ini. Belakang yang itu loh. Deket lapangan voli. Oh iya. Nah, itu kan belum seperti Lab itu. fisika, biologi. Atau yang Depannya. Depannya. Itu kan kayak ada pendopo gitu loh, ada gazebo besar Gazebo. gitu. Nah, kita syuting di situ maghrib. Tiba-tiba lampunya mati. Oke. Nah, lampunya mati entah kenapa, terus kok ada suara. Itu lampu mati cuman di gazebo itu doang. Di Yang dia. lainnya nyala. Yang lainnya nggak nyala. Oke. Dan pada saat take kan itu direkod kan. Direkod tuh ada suara lain selain yang kita dialogin. Suara asing atau suara apa? Suara- Apa orang ngobrol gitu? Bukan, kayak suara cewek gitu loh. Cewek. Jadi dialognya padahal nggak ada cewek di situ. Tapi pada saat record di play lagi kok ada suara cewek. Nah, habis itu ya udah kita pulang aja deh, kalau maghrib kita pulang aja. Oke. Gitu. Ya paling seperti itulah. Itu suara cewek bukan dari kru Enggak. Semaga TV bukan? Semua silent kayak gini, sedih. Oh, oke. Gitu. Ya cuma gitu-gitu. Kaget nih apa kayak "Hi," gitu. Terus ada lagi si Mamat itu ketinggalan apa gitu di musola sini. Dia memang suka konten kan. Iya. Nah, malam itu jam berapa itu? Jam 10 apa jam berapa? Dia balik lagi ke sini. Naik motor ke sana. Ruang 19. Enggak, ke sini. Kan dia mengambil sesuatu di masjid kan. Oke. Nah, di masjid. Nah, dia memang suka konten. Pada saat dia naik motor dari gerbang sana, muter sana, sampai sini kan gelap. Dia sambil konten. Naik motor. Sendiri itu. Iya, sendiri. Ada yang lain nggak? Apa ada Nggak anak ada. basket gitu? Nggak ada. Jam 10 malam. 10:30 itu. Ceburit malam. Nah, dia mau ngambil sesuatu di musola kan gelap. Dan dia sambil konten pakai HP-nya dia, sambil jalan gitu. Dia mungkin agak merinding juga. Terus hasil rekamannya tuh diposting di grup. Oke. Nah, terus ada apa itu ya? Kayak ada apa ya? Ya ada sesuatu lah, saya nggak mau bilang. Nggak tahu pokoknya. Apa suara? Ya ada lah pokoknya. Ya adalah. Ha-ha. Di mana, Pak? Spill. Ya di mana ya? Ya pokoknya ada lah. Tapi nekat ya itu masuknya. Ya mau gimana lagi, dia mau ngambil sesuatu di musola. Mungkin itu penting bagi dia gitu. Di record gitu. Direkam. Oke. Direkam videonya. Berarti anak Semaga TV itu agak unik gitu ya. Banyak Agak yang unik. Ada lagi satu, ada anak. Wah, saya spill ya. Oke. Bodinya besar sih. Oke. Aduh ketebak nih. Bodinya besar. Masih di sini nih? Hah? Masih Ya, sekolah ada. di sini. Pokoknya bodinya gede. Oke. Nah, bodinya gede, pasti dia tahu ya. Dia apa namanya? Dia pas apa sih? Ngambil apa gitu jam 2 pagi pas apa sih? LDK apa gitu. Pokoknya pas anak-anak nginep sini. Dengan segala ketakutannya dia tuh dia kabur sambil naik motor gitu jam 2 pagi itu dia ambil apa nggak ngerti. Ya, pokoknya itu cerita kayak gitulah pokoknya, unik. Itu yang motornya ber itu bukan, Pak?
Bukan. Motornya apa ya? Ya semacam itu. Oke, yang ngabers itu ya. Terus ada nggak Pak anak Semangat TV yang pernah bikin Pak Heri marah atau Pak Heri pernah sering jadi meninggikan suara gitu? Ada. Dibentak gitu Pak? Apa gimana? Dibentak sih enggak sih, saya enggak suka bentak. Iya, saya kan Pak Heri orangnya sabar Kalau gitu. bentak kan ngeluarin energi banyak sih, jadi nanti tambah capek. Oke. Cuman tak ingetin aja, lain kali jangan kayak gitu. Soalnya kan di sini banyak teman-teman, nah, gitu kan. Tahu kan? Oh. Soalnya Takutnya anaknya nonton nih Pak. ya pasti nonton. Oh iya kan yang Ya, tapi yang penting saya nggak sebut nama ya. oke. Saya nggak sebut nama. Oh, ada saya bilang sepasang ya. Dua sejoli ini. Oke. Saya nggak mau kalau pada saat briefing di ruangan ada anak yang ya deket-deketan gitu terus. Yang agak nggak senonoh gitu ya Pak. Iya. Nggak enak dilihat. Ya maksudnya kita ngelihat itu risih gitu loh. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Nggak sesuai tempat gitu ya Pak. Nah, maksudnya dari segi norma pun juga ini kan di sekolah kan? Di sekolah. Kalau di luar sih ya silakan, tapi sebaiknya jangan. Iya. Gitu. Jadi saya batasi, tolong di sini banyak teman-teman, ada saya juga, tolong jangan seperti itu. Gitu. Ya sudah, akhirnya mereka malu sendiri. Terus sampai sekarang nggak kayak gitu lagi, nggak keulang. Enggak sih, enggak. Saya nggak tahu juga saya. Iya, nggak Saya tahu. nggak pernah sampai memonitor mereka berdua gitu kemana-mana, nggak ngapain coba, ya kan? Cuman di beberapa saya pernah lihat juga masih kayak gitu. Tapi ya pokoknya saya sudah ngasih tahu masalah ya udahlah gitu. masalah dia mau nurut atau enggak urusan dia. Pokoknya saya sudah ngasih tahu ini di sekolah, jadi tolong jaga sopan gitu. Terus selain itu ada lagi nggak yang pernah bikin Pak Heri kecewa atau gimana gitu? Pernah. Apa? Jadi saya kan sangat ini menjaga alat kita ini. Jadi kita kan hidupnya dari alat. Jadi saya nggak mau alat ini dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, gitu. Jadi alat ini punya sekolah, punya SMA 3. Jadi saya ingin dijaga dan penggunaannya hanya untuk kegiatan di SMA 3 saja. Nah, pernah saya nggak mau sebut nama lagi. Oke. Ada anak yang pinjam salah satu alat. Nah, pinjam salah satu alat, dipinjamnya sama dia sampai berhari-hari. Saya nggak tahu untuk apa. Cuman pada saat dia kembaliin, memang nggak rusak. Cuman begitu saya lihat pada saat itu pinjam kamera. Nah, pada saat saya lihat hasil cepretannya kok ada foto manten. Oh berarti dia pakai di luar. Iya, kegiatan. ada foto manten, foto apa. Oh berarti anak ini ngejob. Oh iya. Ya ngejob tak paham. Iya Pak. Nah, dan saya nggak mau kayak gitu. Berarti alat yang dipinjam tuh kamera. Iya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Maksudnya kamera tuh untuk SMA 3 ya digunakan untuk kegiatan di SMA 3, bukan untuk ngejob yang lain. Bukan pribadi itu ya. Yes. Jadi kayaknya kan kurang etis ya. Maksudnya saya ngejob dapat duit tapi pakai alat dari sekolah saya kan nggak nyaman juga, ya kan? Nah, saya nggak mau kayak gitu. Ya, maka dari itu saya sangat agak ketat untuk peminjaman alat. Jadi sebisa mungkin alat itu saya tahu untuk apa. Gitu, saya tahu untuk apa. Terus kalau bisa saya dampingi ya saya ikut. Gitu. Ya gitulah pokoknya. Jadi ya Terus harus waktu udah gitu ketahuan anaknya gimana Pak? Kayak Pak Herinya ke anaknya gimana? ya nggak saya tegur sih, cuman oh ini anak ini berarti ada job lain gitu loh. Tapi ya pernah saya bilang bahwa sebaiknya jangan pinjam, malu kan kalau kamu ngejob tapi pakai alat pinjaman, mending kamu sewa aja gitu. Ya gitu. Terus kalau tentang alat tuh ada nggak Pak alat yang pernah rusak gitu atau karena anak-anak Semangat TV itu sendiri? Ada Apa Pak? kamera lagi. Iya. Berarti emang Jadi kamera itu kayak jantungnya Semangat TV itu ada di kamera. Karena kita kalau bikin konten kan pasti pakai kamera. Nah kita dulu tuh kamera ada 2 nih, yang Alpha Sony 6400 yang kayak gini. Nah kayak gini. Itu kita punya 2, yang satu
silver, yang satu hitam. Nah, yang hitam itu pada saat anak Semangka TV nge-shoot Popda itu jatuh. Saya juga ini ya kurang kurang Tahu. kurang aware sama alat. Jadi saya pikir baik-baik saja tanpa strap. Tahu strap ya? Iya. Nah, Yang tali itu loh. Nah, itu dulu kamera nggak ada strap. Nggak ada strap. jadi cuma dipegang doang gitu. Di Jadi kan rawan handle. jatuh ya. Ya, rawan. Nah, itu pada saat ngesut Popda, entah kenapa apa tangannya alicin atau bagaimana jatuh. Jatuh, dan jatuhnya itu bukan di lantai kayak gini, tapi di air. Begitu jatuh, kecelup, sudah. Kecelup. Kecelup. Berarti bukan cuma di genangan gitu. Enggak, kecelup, blup. Ember. Tenggelam. Enggak tahu di mana, apa di selokan apa di genangan yang dalam apa gimana, nggak ngerti saya. Nah, dari situ ya sudah. Nggak bisa masuk ke service center. Harga servisnya, harga perbaikannya itu hampir setara dengan harga beli baru. Di luar nalar gitu. Bukan di luar nalar, emang harganya Iya, tapi segitu. maksudnya kayak dengan uang segitu. Iya, mesti itu alat kan dapatnya susah. Dapatnya susah. Kita harus nunggu berbulan-bulan kayak untuk dapat 2 kamera itu, dan itu hasil dari itu tadi Anjay Muhammad itu yang punya effort tinggi itu tadi. Nah, kita masukin ke service center, tapi harga servisnya hampir sama dengan harga beli baru. Ya sudahlah, nggak jadi kan. Akhirnya kita cuman punya kamera 1. Oh, berarti tadinya cuma ada 2. 2 itu beda spek kayaknya. Yang satu apa sih, saya nggak ngerti tentang kamera. Oke. Pokoknya yang satu rusak. Gitu. Terus apa lagi sih dulu, macam-macam. Ya paling itu paling dampaknya paling besar yaitu kamera itu tadi. Terus kesan pesan apa gimana sih Pak Heri jadi selama jadi pembina Semangka TV itu? Apanya? Kesan pesan terus Kesannya sih maksudnya kayak suka dukanya itu ada nggak? suka dukanya, banyak sukanya daripada dukanya. Apa tuh? Sukanya itu saya jadi tahu cara ngambil angle, apa namanya, tentang lampu, terus editing juga sedikit-sedikit. Saya nggak bisa loh, Adobe Premiere tuh saya nggak bisa. Tapi saya ingin belajar. Anaknya asik-asik. Anaknya asik-asik. Asik-asik. Anaknya asik-asik. Nah, ini yang agak meredup nih, agak menurun nih. Nah, angkatannya ini. Angkatan ini ya. Oke. Itu kenapa Pak? Maksudnya apa karena anaknya? Saya nggak ngerti, mesti apa kalian tuh malu untuk tampil? Apa takut sama saya? Apa takut sama kakel gitu? Kakak kelas, atau memang nggak ada ide untuk nggak ada Buat ide untuk konten. explore, apa cuman males, apa ya namanya, males bergerak, mageran konten gitu ya. Saya pernah tanya sama seorang yang kelas 10, kenapa sih nggak pernah tampil di grup, ngomong apa gitu, ngasih ide apa gitu. Malu Pak, malu sama kakak kelas nanti dikira sok apa. Ngapain mesti malu gitu. Lagian nanti kalian yang kelas 10 itu harus nanti membimbing adik kelasnya yang kelas 10 baru kan. Kan nanti kalian naik kelas 11. Ya. Harus punya ide untuk kelas 10 baru ini mau diapain gitu, ya kan? Kalau enggak nanti ya mau jadi apa gitu. Jangan sampai cuman jadi Itu aja. itu aja. Kita harus punya kreativitas. Kita mau bikin konten apa gitu. Emang Semangka TV banyak berperan di seksi dokumentasi. Ada event-event apa kita Dispen gitu Pak. Iya, kita bantu nge-shoot, bantu ngedit juga. Kalau ada guru-guru apa namanya bikin kayak simulasi ngajar, simulasi ngajar kayak kemarin, kita bantu nge-shoot, kita bantu ngedit, gitu. Ya semaksimal mungkin lah, gitu. Ada event apa gitu. Jadi ya seperti itulah.
Oke, terus kan Semangat TV banyak ngejalanin project-project Ya, gitu. Itu menurut Pak Heri yang paling sukses, paling bagus itu apa Pak? Shape of Hope, Apa itu Pak? short movie. Short movie. Iya, Tentang? itu tentang ya harapan seorang siswa untuk kedepannya gitu. Jadi itu proses bikinnya pun makan waktu lama dan lokasinya macam-macam. Ada yang di pantai, ada yang di rumah anak itu, ada yang di sekolah, banyak. Itu memang apa ya, masterpiece lah ya, karya terbaik. Tapi selain itu juga banyak sih karya-karya kita yang walaupun nggak menang di festival, tapi tetap itu bikin kita capek pasti. Karena Tapi udah ngeluarin effort gitu ya. pengalaman juga ya. Kayak lembur gitu Pak. Oh Sering ya? iya pasti. Sering. Karena kita dikejar waktu. Dikumpulin misalnya tanggal 10, jadi sebelum tanggal 10 harus sudah selesai take dan setelah itu editing. Nah di editing itu kadang ada adegan-adegan yang kita perlu retake. Nah itu yang bikin repot. Kita harus kerja waktu sampai malam Paling malam jam berapa Pak? jam 10 Jam 10 malam di di salah satu rumah siswa untuk lokasi take apa? syuting. Shoot apa? Itu lomba dari Direktorat Lomba apa sih? Thanos ya. Lomba Thanos. Jadi short movie tentang gara-gara Jelamprang. Nah, Oh, iya, ya iya. itu. Oh, iya. Nah, itu kita alhamdulillah kita belum menang tapi dapat pengalaman. Udah lembur gitu. Capek, dapat capeknya. Capek. Tapi oke, asik, Oke. lucu. Terus kalau misalkan nanti yang kelas 10 itu bikin project itu cuman bisa misal kayak podcast ini kan tampilnya di YouTube. Ini sebenarnya kita bisa nggak sih Pak kayak bikin di TikTok atau Kalau di TikTok durasinya pendek. media sosial yang lain. Boleh sih, Kan bisa. kadang ada tuh tren-tren yang lagi viral Nah, itu tugasmu. di TikTok. Oke. Tugasmu bikin konten yang lucu-lucu, yang viewernya banyak. Durasi nggak usah banyak-banyak sih. Ya cuman ya satu detik, satu menit lah. Ya, dapat 2 menit gitu. Itu udah bagus lah. Tinggal ide kalian aja. Jadi kita jualan ide. Ide kalian apa? Nanti saya coba bantu alat, bantu fasilitas. Udah jalan gitu. Terus kesan-pesan Pak Heri untuk kesan-pesan kritik dan saran Kritik dan saran untuk Semangat TV yang saat ini. tetap semangat walaupun dengan keterbatasan yang serba minim ya. Tapi tetap kreatif, tetap munculkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang belum banyak orang memikirkannya. Jadi cari ide yang orang tidak menduga sama sekali gitu loh. Nah, itu akan lebih wow gitu. Masalahnya Semangat TV ini sudah dilirik banyak kalangan. Jadi tidak cuman di lingkup SMA 3 aja, tapi sudah sampai ke provinsi, sampai ke nasional juga, dan sekolah-sekolah lain sudah mulai bermunculan nih kayak kita kayak gini nih. Jadi bikin podcast, bikin apa gitu. Gitu. Jadi sebenarnya bukan saingan sih, cuman apa namanya? Ya kita bisa kolaborasi sih sama mereka gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Sebenarnya kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Oke. Terima kasih Pak Heri udah meluangkan waktunya buat ditanya-tanya, ngobrol bareng. Iya. Oke. Terima kasih juga. Untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau bisa keluarga, grup angkatan, semuanya. Dan terima kasih. See you on the next podcast. Dadah. Dadah. Oke.